Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Juwita. Di sini saya akan mereview jurnal yang disusun oleh Muhammad Yusuf Fauzi dan Zainab Hompujainah dari Fakultas Hukum Universitas Lampung mengenai analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan. Review jurnal ini untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum pidana lanjutan pertemuan kedua oleh dosen Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan dipertanggungjawabkan kepada si pembuat pidananya atas perbuatan yang telah dilakukan. A. Pertanggungjawaban pidana. Menurut Mulyano, bahwa pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana terdiri atas 3 syarat, yaitu yang pertama, kemampuan bertanggung jawab. Yang kedua, adanya perbuatan yang melawan hukum. Yang ketiga, tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat. Kesengajaan dalam hukum pidana Indonesia ada 2, yaitu yang pertama teori kehendak, dan yang kedua teori pengetahuan atau membayangkan. Berdasarkan kedua teori tersebut di atas, maka kesengajaan ada 3 macam, yaitu kesengajaan yang bersifat tujuan. Dengan adanya kesengajaan yang tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat pada hukuman ini. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak untuk bertujuan mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik. Kemudian yang terakhir, kesengajaan secara keinsafan kemungkinan. Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian, akan tetapi terjadi akibat yang bersangkutan melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat tersebut. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian khusus atau pencurian dengan kualifikasi diatur dalam KUHP pasal 363. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Misalnya, 1. Barang yang dicuri adalah hewan. 2. Dilakukan pada waktu kebakaran, banjir, gempa bumi, atau kesengsaraan di masa perang. 3. Dilakukan dengan cara membongkar, memecah, atau memanjat. Kemudian yang terakhir, dilakukan pada malam hari terhadap rumah atau pekarangan yang tertutup. Kemudian terdapat beberapa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan. 1. Faktor ekonomi. 2. Faktor pendidikan. 3. Faktor lingkungan. Terdapat contoh kasus, pencurian emas oleh terdakwa Chander telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian atas korban bernama Yunita sesuai alat bukti yaitu berupa keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Menjatuhkan terdakwa pidana penjara 1 tahun 6 bulan. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian ini dikarenakan faktor ekonomi karena Chander kehilangan mata pencaharian pada saat COVID. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.